Ya, ini sudah habis waktu hampir 50 menit ini. Sudah full kelihatan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Ya, kita mulai ya. Berkaitan dengan interaksi farmakokinetik, materinya sudah selesai minggu lalu ya. Jadi nanti itu dipelajari. Nah, kita masuk ke materi yang baru, yaitu mengenai pemberian infus. Sebentar nih, pointernya mana lagi? Oke, ya. Infus kontinu dan dosis berulang. Saya harapkan ini diperhatikan dengan baik karena materinya berat, ya. Sudah disiapkan kalkulatornya semua, kalkulator sudah siap? Ya, Sudah. disiapkan, kalkulator disiapkan karena banyak perhitungan nanti. Oke. Tentunya kalian pernah ke rumah sakit, apakah menjadi pasien ataupun membesuk yang sakit. Anda pernah melihat bagaimana cara pemberian obat secara infus, ya, infus kontinu maksud saya. Ya, ini pasien mendapatkan infus, ya. Kecepatan infus kan tertentu, ya. Apakah infusnya masih penuh 100% ataupun tinggal 10 ml di sini, kecepatan tetes per menitnya itu tetap apa? Sama, itu prinsipnya dulu. Jadi tidak tergantung pada dosis yang tinggal. Jadi apakah botol infus ini berisi cairan infus 1 liter, nggak ada yang 1 liter, paling 250 ya. Apakah 250 mili, apakah tinggal 10 mili, itu kecepatan infus per menitnya sama, dalam artian jumlah tetes per menitnya sama. Ya, itu prinsipnya. Ya, jadi tidak tergantung pada obat yang akan diberikan yang masih tertinggal. Ya, jadi tetap sama. Ya. Ini beberapa prinsip dasar dari pemberian infus kontinu. Pada pemberian infus kontinu atau dosis berulang akan terjadi satu, ya, peningkatan kadar obat akumulasi sampai tercapai keadaan mantap. Ya, keadaan mantap ini dalam bahasa Indonesia ada yang bilang keadaan tunak, ya, whatever it is. Tetapi keadaan mantap ini lebih menyenangkan nyebutnya daripada tunak. Tunak itu apaan itu? Keadaan mantap atau steady state. Ya, ini lebih merefleksikan English termnya steady state, ya, keadaan mantap. Jadi dalam keadaan mantap ini, kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh dengan keluarnya obat dari tubuh itu sama, ya. Nah, ini kita akan pelajari berikutnya. Ya, pada keadaan steady state ini, kadar obat tidak lagi meningkat atau stabil. Karena kecepatan eliminasi obat oleh tubuh sama dengan kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh. Itu pada keadaan steady state. Ya. Oke. Anda lihat di sini grafik ini ya. Ini adalah absisnya waktu. Ini ordinatnya kadar obat dalam plasma dalam miligram per liter atau mikrogram per mililiter. Pada saat T sama dengan 0, di sini mulai diberikan infus, ya, dengan kecepatan tertentu, apakah 20 tetes per menit, 10 tetes per menit, ataupun menggunakan infusion pump, maka kadar obat di dalam darah itu meningkat secara perlahan. Ya, ini pointer saya kelihatan nggak nih?
Kelihatan ini pointer. Kelihatan, Pak. Ya, jadi keadaan ini kadar meningkat terus ya. Nah, sampai mendekati plateau di sini. Ya, mendekati plateau. Nah, di sini. Nah, kalau sudah mencapai ini, kalau infus diteruskan, dia tidak akan meningkat kemari kadarnya, tetapi ini sudah mencapai keadaan stabil atau steady state. Jadi kalau sudah mencapai steady state di sini, yang garis merah ini, kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh sama dengan kecepatan keluarnya obat dalam tubuh. Jadi dia steady di sini. Ya. Nah, ini namanya steady state concentration. Ya, kalau dilihat pada garis absis ini, ordinat ini adalah 25 mg per liter di sini. Oke. Nah, berapa lama steady state itu dicapai? Kalau dilihat secara actual di sini, pada penggambaran di grafik, ini steady state-nya bisa dicapai sekitar 30 menit. Ya, jadi pada menit ke-30 itu mencapai steady state. Ini merupakan prinsip pemberian obat secara infus continue. Ya. Kapan kadar mantap atau steady state itu, CSS ini adalah steady state concentration, dicapai antara 4 sampai 5 T setengah. Jadi T setengah ini adalah waktu paruh biologis. Ya, jadi pada perhitungan farmakokinetik awal kita pelajari bagaimana menghitung T setengah. Nah, kalau T setengahnya sudah diketahui, kita bisa memperkirakan kalau obat itu diberikan secara infus continue, maka steady state concentration akan dicapai 4 sampai 5 T setengah. Ya. Jadi T steady state, ya, steady state time ini SST ini adalah steady state time itu 4 sampai 5 T setengah. Ya, ini rumus umum ya. Kalau mau dicapai 90% steady state, yes, 90% steady state time itu kalau dihitung secara farmakokinetik, saya tidak perlu menjelaskan karena ini perlu waktu untuk menjelaskan ya. Kalau pakai papan tulis lebih enak ya, tapi kalau seperti ini nggak bisa nulis agak susah. Jadi dihafal saja dulu lah, tapi ini adalah kalau dihitung secara farmakokinetik, rumus-rumus farmakokinetik benar. Jadi hanya saja saya belum bisa menjelaskan kepada Anda semua karena keterbatasan media di sini. Jadi 90% steady state time itu dicapai 3,3 T setengah. Jangan sampai keliru ya. Oke. Kalau steady state concentration itu 4 sampai 5 T setengah. Ada yang bertanya? Oke, jelas ya. Steady state concentration ini dicapai ketika kecepatan eliminasi obat oleh tubuh. Ya, jadi kecepatan eliminasi obat itu sama dengan clearance. Clearance itu sudah tahu kan rumusnya KE dikali VD. Jadi tetapan kecepatan eliminasi dikali volume distribusi itu adalah clearance. Sama dengan kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh, ya sama dengan apa? Kecepatan infus. Ya, jadi perlu dipahami ini. Ya, jadi kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh sama dengan kecepatan infus itu sama dengan clearance. Ya. Itu pada keadaan steady state. Rumusnya adalah demikian. Jadi steady state concentration sama dengan kecepatan infus, ini rate of infusion dibagi clearance. Jadi kecepatan infus dibagi clearance tadi sudah disebutkan apa? KE dikali VD. Jadi sama dengan kecepatan infus dibagi KE dikali VD. Ya, kalau ini dijabarkan secara matematis, seper KE dikali VD itu sama dengan 1,44 dikali T setengah dibagi VD. Jadi rumusnya adalah kadar steady state sama dengan kecepatan infus
dikali 1,44 dikali T setengah, kemudian hasilnya dibagi VD. Ini adalah rumus untuk menghitung steady state concentration. Ya. Jelas? Ini karena keterbatasan teknis jadi agak nggak kelihatan ya. Kalau di papan tulis bisa dijelaskan dengan baik ya. Oke. Pada pemberian dosis berulang, oke, ini sebelum saya masuk ke dosis berulang, kita kerjakan dulu coba tugas terstruktur. Ya. Ya, lihat soal ini ya, supaya dikerjakan ya. Seorang penderita wanita umur 35 tahun, berat badannya 65 kg, dengan fungsi ginjal normal, mendapat pengobatan dengan infus intravena. Diketahui T setengah obatnya 7 jam. Ya, 7 jam. Volume distribusi 23,1% dari berat badan, jadi 23,1% dikali 65 kg. Jadi langsung dapat liter ya. Obat mengikuti kinetika order pertama. Kadar CSS yang diinginkan dari obat antibiotika ini adalah 10 mikrogram per mililiter. Ya. Hitung, ini nggak perlu dulu, hitunglah kecepatan infus yang direkomendasikan. Pertama, hitung dulu clearance obat, yang paling gampang lah. Hitunglah clearance obat. Coba 1 menit bisa Anda hitung nggak nih, hitunglah clearance obat. T setengahnya tahu, ya dari T setengah kan ketahuan apa? KE. VD-nya sudah tahu 23,1% dikali 65 kg. Jadi tahapan pertama Anda hitung dulu volume distribusinya, volume distribusinya 23,1% kali 65 kg berapa liter? Coba dihitung. Sudah ada yang dapat? Ini 65 kg. 65 terus 21, 23,1. Jadi volume distribusinya dibagi 100 dikali dapat berapa VD-nya? Halo? 15,015 liter. Ya, 15,015 liter atau 15.015 mililiter. Ya, dikonversikan ke mililiter aja, jadi 15.015 mililiter. Nah, sekarang T setengahnya berapa? T setengahnya? T setengahnya 7. 7 jam. Nah, berapa KE-nya? 0,099.
Ini kan 7, jadi kalau KE-nya 0,693 dibagi apa? 0,693 dibagi T setengah. (0,693) dibagi 7. Di sini sih. T setengah 7 jam. Ini 0,693. Sini. Begini sih. Ini dia pakai Indonesia kali. Apa bagus. Berapa dapatnya? 0,099 ya? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Iya, Nah Pak. sekarang, jadi clearance-nya berapa? Clearance adalah KE dikali VD. Tadi VD-nya ketahuan 15.015 ml. Ini T setengahnya, KE-nya 0,099. Jadi ini dikali ini dapatnya berapa clearance-nya? 1,486. 1,486. 1,486. Tadi volume distribusinya 15.000 kan? Ya, ini KE-nya ini dikali ini. 1,4 berapa? 486. 86, Ya. Pak. 1,486 apa? Mililiter per menit ya. Kan itu mililiter, sedangkan KE-nya kan per menit. KE itu kan per menit, seper menit, satuannya per menit, 1 per menit jadi. Jadi hasilnya adalah 1,486 per 1,486 mililiter per menit. Itu adalah clearance obatnya. Bisa semua? Halo? Yang belum bisa siapa? Vanessa sudah bisa? Bisa, Pak. Wiwin? Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang hitunglah kecepatan infus yang direkomendasikan. Nah, tadi kan rumusnya steady state concentration-nya kan tahu yang mau dihitung. Berapa tadi? 10 mikrogram per mililiter. Ya. Jadi CSS-nya sudah tahu. Sedangkan rumusnya CSS ini adalah apa? Kecepatan infus dibagi clearance. Clearance-nya kan sudah tahu tadi berapa? 1,486. Nah, tinggal jadi kecepatan infusnya berapa, CSS-nya yang 10 mikrogram per mililiter dibagi tadi 1,486 mililiter per menit, nah dapatlah kecepatan infus. Coba dihitung berapa? Ini kan 10 mikrogram per mililiter. 10.
Jadi tinggal 10 dibagi ini ya, jadi sama dengan, sudah yang dapat? 10 dibagi 1,486 tuh, jadinya berapa? 6,729. Ya, 6,727 mililiter per menit. Jadi kecepatan infusnya adalah 6,727 atau 6,73 mililiter per menit. Gampang nggak? Bisa semua ya? Oke. Tugas terstruktur selanjutnya, mana nih, ada nggak lagi nih? Oke, nanti ini dikerjakan karena butuh waktu. Ini sekarang, ini ada, ini CSS, ini regimen dosis, ini ya, oke. Oke, nanti akan diberikan tugas terstruktur berkaitan dengan menghitung kecepatan infus. Sekarang kita masuk ke pemberian dosis berulang. Ya, jadi jelas ya, nggak begitu sulit untuk menghitung parameter farmakokinetik berdasarkan rumus pemberian kecepatan infus. Oke, sekarang kita masuk ke pemberian dosis berulang intravena. Ya. Atau pemberian dosis multiple dose, dalam bahasa Inggrisnya multiple dose. Dosis berulang atau dosis berganda. Jadi dosis berganda, dosis berulang, multiple dose itu sama. Ya. Jadi kita akan bahas mengenai pemberian dosis berulang secara intravena. Nanti kita akan bahas secara oral. Ya. Jadi pemberian multiple dose intravena ini adalah pemberian multiple dose intravaskuler, ya, intravaskuler karena masuk ke dalam intravena. Nah, Anda lihat di sini, perhatikan semua di gambar ini, ya. Ini adalah grafik pemberian intravena, ini waktu, ya. Ini kadar plasma, ya. Pemberian dosis pertama, di sini pemberian dosis pertama bisa kelihatan ini apa, kursor saya nih, ya. Pemberian dosis pertama jebret di sini, maka sebelum pemberian dosis kedua, kan dia turun nih, kadarnya turun. Tapi sebelum sampai 0, diberikan lagi dosis di sini, intravena lagi, jebret di sini. Maka kadar akan apa? Meningkat sampai ke mana nih? Akan meningkat sampai ke sampai di sini nih. Sampai di sini meningkat dia. Kemudian dia turun lagi di sini. Diberikan lagi pada dosis kedua, jebret meningkat di sini. Terus berikutnya, ya ini seperti gergaji, ya. Nah ini seperti gergaji sampai pada suatu saat tidak ada fluktuasi yang berarti, ya. Nah pada keadaan seperti ini dinamakan steady state time. Jadi steady state-nya sudah hampir dicapai. Kalaupun ini diteruskan, ya tinggal di sini-sini aja nih fluktuasi kadarnya, ya. Oke, jelas. Yang perlu diperhatikan di sini, Anda lihat, ini ada, kalau lihat grafik ini ada kadar lembah, yang di bawah ini kadar lembah atau trough, ya. Kadar yang paling bawah ini trough concentration, sedangkan yang di tinggi ini adalah peak, kadar puncak. Ya, jadi ada trough, lembah, ada peak. Ya. Pada pemberian dosis berganda intravaskuler, diharapkan steady state itu tercapai di atas apa? Kalau ini adalah minimum toxic, minimum
effective concentration di sini. Sedangkan di sini adalah minimum toxic concentration. Ini kan ada therapeutic success. Nah, diharapkan steady state itu tidak pernah melampaui toxic concentration di sini. Jadi selalu di bawah minimum toxic concentration, tetapi dia berada di atas apa? Minimum effective concentration. Jadi obat itu efektif selama pemberian infus, tapi tidak pernah melewati kadar toksiknya. Pada kasus yang kedua, kalau pemberian dosisnya itu terlampau besar, ya, misalnya pada kasus di sini, misalnya ini, ya, pada pemberian pertama di sini, kemudian pada pemberian kedua sudah melewati minimum effective concentration, dia turun, pada pemberian dosis ketiga naik begini. Nah, kalau dosisnya terlampau tinggi, maka steady state-nya akan mencapai apa? Di atas minimum toxic concentration. Nah, di sini terjadi apa? Therapeutic failure. Ini Anda lihat ada therapeutic failure dalam artian terjadi efek apa? Toxic. Ya, kalau di bawah di sini, kalau dia hanya di daerah sini, terjadi juga therapeutic failure. Dalam artian tidak mencapai kadar terapi, ya dia tidak efektif. Jadi kalau steady state-nya di sini, dia tidak efektif. Kalau steady state-nya di sini, dia bersifat apa? Toxic. Jadi regimen A ini yang benar, ya. Kalau regimen B ini nggak benar ini. Ya, dosisnya terlampau tinggi. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Oke, ya. Bagaimana kita menghitung CSS max, ya, ataupun CSS peak ini, ya, pada keadaan steady state? Jadi CSS max ini adalah steady state concentration maximum. Ya, jadi kalau ini sudah didapatkan steady state, nah maksimumnya ini nih, yang di atas ini CSS max atau CSS peak, ya, atau CSS puncak. Rumusnya adalah DM ini adalah maintenance dose. Jadi dosis yang diberikan, dosis penunjangnya berapa? Ya, dosis penunjang yang diberikan berapa? Ya. DM dibagi VD dikali 1 dibagi 1 dikurangi E pangkat minus KET. Ini satu bagian di bawah nih. Jadi ini penyebut ya. Penyebut ini. 1 dibagi 1 dikurangi E pangkat minus KET. Ya. Sedangkan CSS average, jadi ada CSS average, ada CSS maksimum, ada CSS min. Sedangkan CSS min-nya adalah DM dibagi VD dikali E pangkat minus KET dibagi 1 minus E pangkat minus KET. Jadi CSS min ini adalah CSS max dikali apa? E pangkat minus KET. Ini kan sama nih. Ya, jadi DM dibagi VD dikali E pangkat minus KET dibagi sekian. Jadi kalau Anda sudah bisa menghitung CSS max, untuk menghitung CSS min-nya cukup CSS max-nya dikali E pangkat minus KET. Jelas?
Nah, bagaimana dengan CSS average? Jadi kalau ini CSS max yang di atas, sedangkan ini adalah pada trough ini CSS min. Nah, rata-ratanya adalah di sini. Nah, CSS average itu rumusnya ini. DM dibagi VD, jadi sama, dikali 1,44, dikali T setengah, dibagi T. T setengah adalah waktu paruh, sedangkan T ini, T besar adalah interval dosis. Jadi kalau interval dosis itu, kalau diberikan 3 kali sehari, 1 hari sirkadian itu 24 jam, jadi T-nya adalah 8 jam, setiap 8 jam. Kalau diberikan 2 kali sehari, T-nya itu 24 bagi 2, jadi sama dengan 12. Jelas ya? Jadi T ataupun interval dosis ini sangat berkaitan dengan 24 jam sehari, kemudian selama 24 jam itu diberikan berapa kali sehari. Kalau 3 kali sehari, berapa T-nya? Siapa? Juwita. Kalau intravena diberikan 3 kali sehari, itu setiap berapa jam jadi? Halo, Wiwin? 8 jam, Pak. 8 jam, oke ya, oke. Oke, sekarang CSS max ini adalah kadar mantap tertinggi, CSS min kadar mantap terendah, sedangkan CSS average adalah kadar mantap rata-rata atau average. Sekarang kita kerjakan soalnya. Ya, siapkan kalkulator. Ya, nih. Suatu antibiotik diketahui memiliki parameter T setengahnya 2 jam. Ya. Dan VD-nya 20% dari berat badan. Bila antibiotik ini diberikan secara intravena dosis berulang atau multiple dose ya, atau dosis berganda dengan maintenance dose sebesar 1 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam kepada pasien pria dengan berat badan 50 kg dengan fungsi ginjal normal. Hitunglah CSS max, CSS min, CSS average. Oke, kita bahas pertama CSS max dulu. Ya. Caranya T setengahnya 2 jam, berarti KE-nya berapa? 0,693 dibagi 2, kita dapatkan apa? KE. Volume distribusinya 20% dari berat badannya 50 kg. Berarti apa? 20% kali 50 kg dapatnya berapa? 10 liter. Nah, 10 liter ini dikonversikan aja otomatis ke mililiter, karena perhitungannya nanti akan ke mililiter. Ya. Jadi 10.000 mililiter. Kemudian maintenance dose-nya berapa? D-nya, DM-nya. DM-nya 1 mg per kilogram berat badan. Ya. Jangan keliru. Ini kan berat badannya 50. Jadi berapa DM-nya? 50 kali 1 jadi 50 miligram. T-nya berapa? Interval pemberian obatnya berapa? 8 jam. Nah, dari rumus itu sudah diketahui T, sudah diketahui macam-macam. Hitunglah sekarang CSS max. Oke, 5 menit selesai. Diketahui T setengah dapatnya 2 jam. Kemudian volume distribusi
ini 20% kali 50. Jadi berapa tuh? 10 liter. Ya, 10 liter jadi 10.000 mililiter. Dapatnya mililiter. Kemudian T 8 jam. T 8 jam. T 8 jam. Sudah dapat? Ya. DM-nya berapa tadi? Kan DM-nya sudah dapat. DM-nya berapa? 50, Pak. 50. Ini kan DM-nya mana tadi? Berat badannya 50, sedangkan ini 1 mg per kilogram badan. Jadi dosis maintenance-nya adalah berapa? 50 apa? Miligram. 50 miligram. Oke, sudah dapat miligram. Ya sudah, tinggal dihitung lah, coba. Jadi CSS max-nya adalah DM dibagi VD. DM-nya berapa? DM-nya ini sebentar. DM-nya kan 50 miligram. 50 dibagi VD. Dibagi VD, VD-nya ya, dapatnya adalah 0,05 miligram per mililiter atau 5 mikrogram. Ya, ini sama dengan 5 mikrogram per mililiter. Tinggal dikali 1 dibagi 1 dikurangi E pangkat minus KET. KE-nya kan dapat tadi berapa KE? 0,693. 0,693. 0,693 dibagi T setengahnya kan 2. Ya, dapatnya 0,34. 65. Nah, sekarang coba hitung. Hitung dulu E pangkat minus KET-nya berapa? KE-nya kan dapat 0,3465. Ini kan KE nih. Kemudian T-nya dapat 8 jam. T-nya 8 jam kan? Ya. E itu kan bilangan sudah pasti. Berapa? E itu angka berapa? 0,062. Berapa? 0,062. E itu berapa? E. Kalau ln E itu sama dengan 1. E berapa? 2,30? 3 ya? 2,303 atau 2,72? 2,72. Coba dihitung kalau misalnya E pangkat 1 berapa coba? Ini power 2,72, Pak. ya 2,7. Jadi E itu 2,72. Jadi E itu 2,72. Ya sudah hitunglah. Jadi berapa tuh dapatnya? 2,72. E pangkat minus KET itu berapa? Jadi KE-nya 0,346. Jadi dihitung dulu 0,3465 dikali T, ya. Dikali T-nya kan 8. Ya enggak? Dikali 8 itu sama dengan 2,772 ya.
Nah, tinggal dibikin minus aja di belakangnya. Jadi tambahkan tanda minus ya. Jadi minus 2,772. Ya. Minus 2,772. Nah, sekarang E pangkat minus 2,772 itu berapa? Ini sama dengan 2,72 sama power dulu. Kalau di sini power 2,72. Mana 2,72? Minus 2,772 kan? Ada dapat berapa? 0,06 0,0625. ya 2427 ya. Jadi sekarang tinggal apa? 1 dikurangi 0,062427. Itu berapa tuh? Sama dengan 1 dikurangi sekian. Dapatnya 0,937573. Ya, nah sekarang 1 dibagi 0,9 ini berapa? Sudah ada yang dapat? 1 dibagi ini, dibagi 0,937573, dapatnya 1,066 sekian ya? Dapat Iya, nggak? Pak. Ya, sudah dapat ini. Nah, sedangkan DM dibagi VD berapa? DM dibagi VD, DM-nya kan berapa nih? DM-nya dibagi sama dengan, DM-nya tadi kan 50 mg. 50 dibagi, ya 50.000 lah jadi ini. Ini 50.000, jadi bikin ke mikrogram, jadi 50. Jadi ini sama dengan 50.000 mikrogram. Ya. Jadi dapatnya adalah DM dibagi berapa? Dibagi VD, VD-nya berapa? 1000 kan? 1000. 10.000, Pak. Ya 10.000 ya. 10.000 Bagi 50. Bentar. 50.000. Ini sama dengan DM 50.000 kan tadi? 50.000 mikrogram dibagi 10.000 mililiter, itu dapatnya kan jadi berapa? 5. Nah, 5 dikali 1,006 tadi kan? Ya enggak? Jadi 5 dikali 1,00 sekian, dapatnya jadi Cmax-nya adalah 5,33 mikrogram per mililiter. Ada yang sama dapat? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, saya cek ini di kau siapa aja nih. Nur Pratiwi dapat 5,33? Dapat, Pak. Dapat. Nah, Putri Ayu Wandari, ini dari Bali ya. Putri Ayu dapat? Dapat, Pak. Good. Saya cek lagi, ini mana yang laki-laki ini. Aldo, Pandanginan, bisa dapat 5,33. Halo Aldo. Oh, nggak ada dia. Kemana lagi jalan-jalan dia nih. Mana Yeti? Mana Yeti? Yeti, ada nama Yeti kan? Halo Yeti? Ada yang nama Yeti nggak? Ada, Pak. Berapa dapatnya Yeti? Yeti MN atau Yeti apa?
Saya lupa nih. Ini mana sih ini farmakokinetik? Farmakinetik. Siapa aja namanya di sini ini? Ya, Yeti berapa dapatnya? Halo Yeti. Kemana di kau? Halo? Lunsi Oktavitria. Ini pada kemana semua nih? Halo, anybody home? Ada yang ngejin sholat, Pak. Oh, ada yang sholat. Ya oke. Bukan nanti masih bisa sampai jam 7. Masih bisa kan? Paling lambat jam berapa sholat? Oke, sebentar lagi selesai nih. 18.40 kan? Ada kuliah lagi habis ini? Halo? Habis ini ada kuliah lagi? Ada, Pak. Tidak. Oke. Enggak, Pak. Oke, karena sudah 18.32, ini tinggal menghitung nanti CSS average, ya. Rumusnya demikian, DM dikali VD. Kalau CSS min tinggal hasilnya tadi yang 5,33 dikali E pangkat minus KET kan. E pangkat minus KET tadi berapa? Berapa? 0,06 kan? Ya, Pak. Nah, coba hitung sekarang. CSS min adalah 5,332 sekian dikali 0,06. Dapatnya berapa CSS min-nya? Coba dihitung sebentar sebelum kita absen. 0,319, Pak. 0,319, Pak. Kan 5,33 CSS maksimum. Nah, E pangkat minus KET berapa tadi? Bukan 0,06. E pangkat minus KET berapa tadi? 0,06. 0,062 kan? Iya, Pak. Ya, tinggal inilah, tinggal 5,33 dikali 0,06, hasilnya harusnya 0,33 bukan 0,1. Coba hitung lagi berapa? 0,33, Pak. Iya, Pak, 0,33. 0,33. Pak. Ya, oke. Jadi CSS minimumnya adalah 0,33, CSS max-nya adalah 5,33. Nah, sekarang Anda hitung CSS average. Ini kan DM dikali T, dibagi T dikali super clearance. Clearance-nya berapa tadi? Clearance kan tinggal KE dikali VD. Coba berapa tuh? Jadi T-nya kan tahu 8. Clearance-nya dihitung dulu, clearance KE dikali VD. KE-nya tadi berapa? 0,3465 kan? Jadi clearance di sini sama dengan KE dikali VD 0,3465 dikali volume distribusinya 10.000 mililiter, ya. Nah, itu dapatnya 3465 clearance-nya. Jadi 3.465 mililiter per menit itu adalah clearance. Nah, tinggal ini dikali berapa? Jadi DM-nya berapa? Dosisnya berapa? Dosisnya 50.000 ya. 50.000, Pak. Jadi 50.000 dibagi 8, kan T-nya 8 jam. Ya. Kemudian dikali super clearance atau dibagi itu kan dikali super clearance, jadi dibagi clearance lah. Clearance-nya kan dapat tadi 3465
Jadi dibagi 3465. Berapa dapatnya? 1,803. 1,0803752 sekian mikrogram per mililiter. Jangan lupa mikrogram per mililiternya. Ya, jadi sudah dapat CSS max-nya 5,33, kemudian CSS min-nya 0,33, CSS average-nya 1,80. Jadi untuk ngecek apakah CSS average-nya Anda sudah benar atau tidak, itu antara apa? Jadi posisi CSS average itu antara CSS min dan CSS max. Kalau hasil Anda CSS average-nya itu di atas atau di bawahnya, berarti nggak benar. Ada something wrong di situ. Ya, Oke. Untuk pemberian dosis berulang intravena, Anda sudah mengerti dengan baik cara menghitungnya. Nah, sekarang biar sekaligus ya saya selesaikan pemberian dosis intravena, pemberian dosis berulang oral. Ya. Kalau tadi pada pemberian dosis intravena ini grafiknya apa? Seperti gergaji ya. Turun, vertikal, turun, vertikal, seperti gergaji. Sedangkan pada pemberian dosis berulang oral itu kan di sini. Jadi di sini pemberian dosis, kemudian dia mencapai di sini. Dia naik, turun, dikasih dosis lagi, naik, turun, dikasih lagi di sini, naik, turun. Maka apa? Sampai pada suatu saat, nah di sini sudah mencapai apa? Keseimbangan steady state di sini. Ya. Jadi grafiknya seperti lembah di sini, tidak seperti gergaji. Nah ini yang namanya CSS min ataupun trough. Ini CSS peak atau maksimum, sedangkan di tengah-tengahnya adalah CSS average. Nah, cara menghitung CSS max itu rumusnya sama dengan CSS pada pemberian intravena. Jadi rumusnya sama, hanya saja dikali apa? Dikali faktor F. Ya. F ini adalah bioavailability. Obat pada pemberian per oral itu F-nya maksimum 1. Jadi F-nya itu adalah maksimum 1. Kalau tidak disebutkan apa-apa, jadi F-nya nggak ada dalam soal, Anda jangan bingung. Ya. Kalau tidak disebutkan apa-apa, berarti obat itu diabsorpsi 100%, atau F-nya sama dengan 1. Jadi jangan Anda ngomel, ini soalnya nggak lengkap, ini dosennya bego, ini bikin soal aja kok nggak bisa, F-nya nggak dikasih tahu. Ya ingat, kalau F-nya tidak dikasih tahu dalam soal, anggap saja F-nya sama dengan 1. Tapi Anda harus jelaskan itu. Asumsinya F-nya sama dengan 1. Ya, jadi tinggal Anda masukkan F-nya aja, bisa diketahui F-nya setengah, ya, apakah 0,7 sesuai dengan soalnya. Jadi rumusnya sama dengan pemberian intravena, tinggal dikali saja faktor F. Jadi hafal saja rumus pemberian dosis berulang intravena, otomatis Anda bisa mengerjakan soal itu pada pemberian dosis oral berulang, tinggal dikali dengan F. Ya. Kalau tidak disebutkan apa-apa, F-nya adalah 1. Lihat itu kan. Oke. Nah sekarang ini ada soal-soal, saya nggak tahu apakah ada soal pada pemberian per oral atau tidak di sini. Ini, ya ini ada ya. Jadi ini ada, oh ini intravena, ini bukan. Oke, yang oralnya belum ada ya. Ini pada intravena. Nah ini, oh intravena juga. Oke, nanti tugas struktur untuk pemberian per oral nanti saya berikan soalnya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Dibuka semua ininya apa?
videonya biar saya lihat itu absensi. Sudah semua? Oke, saya masuk ke ini yang hadir berapa orang nih? 54. Halo? Berarti yang absen berapa? Ada 7 orang absen. Coba bantu saya, ketua kelas, hitung siapa aja yang nggak hadir nih ya. Ini baru satu-satu. Ada 71 kan? 64, Pak. 64, Pak. Berarti ada 9 yang absen ya. Ini saya coba absen satu-satu. Sesi ke-10 ini diedit, sudah selesai, sudah disimpan. Oke, tinggal presensi kelas. Oke, 10 Desember. Oke. Nah, sekarang saya cepat ya. Pasang kuping semua. Tias ada? Aduh, lama lagi. Halo, Tias? Izin, Pak. Yes, izin, Pak. Apa? Panitia apoteker? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Gigi? Hadir, Pak. Intan? Intan panitia, Intan Pak. izin, Pak. Oh ya, oke lah. Yang sudah nggak ini siapa? Rita Sriwahyuni? Iya, Pak, udah keluar. Ya, Udah keluar Pak, ya? udah keluar. Oke, kalau gitu ya, oke. Sudah disimpan. Oke. Ini Nawira, Aldo, Adini, ada Adini? Saya Pak Adil. Yudhistira ada, Yudhistira? Yudhistira ini laki perempuan nih? Iya, Pak. Ya? Laki perempuan? Iya, Pak. Iya. Mel. Ya bilang aja laki lah, kenapa? Ya tanyanya laki atau perempuan, jawabnya male, pria. Bilang aja laki, sudah. Tadi saya bilang laki, Pak. Ya, you bilang pria. Bilang male lagi. Sapra? Ya, Pak. Apa? Pria laki? Pria, Pak. Chris? Hadir, Pak. Johan? Ini saya absen yang laki nih, Hadir, bandel-bandel nih, suka nggak pernah hidupin video nih. Siapa lagi yang belum disebut lakinya nih? Franklin, Pak. Kalau Ninyoman laki perempuan nih? Perempuan, Pak. Oh, oke. Titan? Hadir, Pak. Oke. Saya random lagi. Alfaida? Hadir, Pak. Miftahus Surur? Laki ya? Franklin? Halo, Franklin? Laki, Pak. Kristi? Hadir, Pak. Ya, oke. Nanti tugas terstruktur yang lebih lengkap akan dikirimkan di WA. Latih dulu soal-soal yang ada di yang sudah diberikan untuk memfasih
soal farmakokinetik yang intravena ya, sama nanti pemberian infus nanti akan ada beberapa soal juga. Oke, good. Thank you. Selamat malam ya. Saya tinggal. Terima kasih, Bye. Pak. Take care. Terima kasih. Pak.